Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul Menafsirkan Data HTTP dan DNS untuk mengisolasi aktor ancaman. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama saya sendiri Rifki Janur Sandiafi, lalu ada Muhammad Zaidan Azuri, dan ada Kuku Wijanarko. Ini kami punya 4 topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua part 1, yang ketiga part 2, dan yang keempat pertanyaan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. MySQL adalah database populer yang digunakan oleh banyak aplikasi web. Sayangnya injeksi SQL adalah teknik peretasan web yang umum. Ini adalah teknik injeksi kode di mana penyerang mengeksekusi pernyataan SQL berbahaya untuk mengontrol server database aplikasi web. Server nama domain atau DNS adalah direktori nama domain, dan mereka menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Layanan ini dapat digunakan untuk mengekstraksi data. Personal keamanan cyber telah menetapkan bahwa telah terjadi eksploitasi dan data yang berisi PII mungkin telah terpapar ke pelaku ancaman. Di lab ini Anda akan menggunakan Kibana untuk menyelidiki exploit untuk menentukan data yang dieksploitasi menggunakan HTTP dan DNS selama serangan. Lalu kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu satu yang akan dijelaskan teman saya Zaidan. Oke, untuk part 1 di sini kita selidiki serangan injeksi SQL. Next. Yang pertama setelah kita masuk ke Security Onion VM-nya, kita masuk ke BioBio terminal. Di terminal ini kita masukkan perintah sudo so min status untuk memeriksa status layanan. Next. Kemudian setelah dari terminal itu kita masuk ke Kibana. Nah, di Kibana ini kita atur dulu time range-nya. Yang kita gunakan untuk saat ini dari tanggal 1 bulan Juni sampai tanggal 30 bulan Juni 2020. Setelah itu kita klik go. Next. Nah, kemudian akan ditampilkan jumlah total log seperti ini. Ini adalah jumlah total log selama bulan Juni 2020. Next. Kemudian kita masuk ke filter HTTP. Karena aktor ancaman menilai data yang disimpan di server web, filter HTTP digunakan untuk memilih log yang terkait dengan lalu lintas HTTP. Next. Kemudian di sini ada tinjauan hasil. Untuk beberapa informasi untuk entry log akan ditautkan ke alat lain. Kita bisa ngeklik ada link di situ di lansiran _ID. Kemudian kita akan masuk ke web CapMe tab namanya. Next. Nah, di sini akan terlihat di bagian entry log ada yang bertanda biru itu menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah mencoba untuk menyerang browser web menggunakan injeksi SQL untuk melewati autentikasi. Jadi kita di sini bisa melihat orang yang sudah menyerang web tersebut gitu. Next. Selanjutnya part 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Kuku Wijanarko. Ya, baik. Selanjutnya untuk part 2 ini adalah analisis eksfiltrasi DNS. Next. Nah, yang pertama, kita masih di dalam zona waktu yang sama, yaitu 1 Juni 2020 hingga 30 Juni 2020. Di sini yang pertama itu masuk ke bagian DNS. Nah, di bagian DNS ini ada beberapa kategori yang bisa dilihat, mulai dari DNS logon, DNS client, dan DNS server. Serta masih banyak
kategori-kategori yang dapat ditampilkan yang lainnya. Next. Nah, di sini ada beberapa daftar DNS teratas. Ada DNS klien dengan IP sumbernya, dan juga ada DNS server dengan IP sumbernya. Next. Nah, selanjutnya ada daftar query domain. Di sini merupakan beberapa query domain teratas yang terdapat pada DNS-nya. Next. Nah, selanjutnya kita kembali ke atas, lalu kita gunakan kolom pencarian untuk memfilter example.com. Nah, bisa dilihat setelah difilter, jumlah lognya berubah menjadi 4 atau lebih kecil karena terbatas pada permintaan ke server example.com. Next. Selanjutnya merupakan data hasil ekstraksi. Di samping merupakan subdomain panjang yang mencurigakan yang dilampirkan pada example.com. Deretan panjang angka dan huruf di subdomain ini terlihat seperti teks yang dikodekan menjadi bilangan heksadesimal daripada nama subdomain yang sah. Next. Selanjutnya, ekspor dan ubah CSV. Di sini merupakan file CSV yang dari file subdomain sebelumnya, lalu kita ubah sedemikian rupa menjadi file queries.csv yang ada di gambar tersebut. Lalu jangan lupa di-save dengan nama yang sama. Next. Selanjutnya, kita dekode queries.csv tersebut menggunakan terminal pada Security Union. Pertama-tama kita masuk ke directory download, lalu kita masukkan atau kita dekodekan file queries.csv ke dalam secret.txt. Lalu kita buka dengan fungsi cat secret.txt, dan isinya merupakan confidential dokumen, do not share, dan ada tulisan lagi, this document contains information about the last security breach. Next. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan akan dibacakan oleh teman saya, Rifki. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari part 1 atau pada bagian 1. Pertama ada apa alamat IP sumbernya? Alamat IP sumbernya adalah 209.165.200.227. Lalu pertanyaan yang kedua, apa alamat IP tujuan? Alamat IP tujuannya adalah 209.165.200.235. Lalu pertanyaan ketiga, berapa nomor port tujuan? Nomor port tujuan adalah 80. Lalu apa cap waktu dari hasil pertama? Pada hasil pertama yaitu pada 12 Juni 2020 pukul 21.30. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa jenis acaranya? Acaranya bertuliskan bro_http. Lalu selanjutnya, apa yang termasuk dalam bidang pesan? Ini adalah detail tentang permintaan HTTP GOT yang dibuat oleh klien ke server, fokus terutama pada bidang URI dalam teks pesan. Yaitu pesannya berisikan username, CC ID, CC number, CCV, expiration, dan password. Lalu apa pentingnya informasi ini? Informasi ini sangat penting karena berisi permintaan informasi kartu kredit. Lalu apa yang Anda lihat nanti di transkrip sehubung dengan nama pengguna, yaitu terdapat daftar nama pengguna dan kata sandi yang merupakan bagian dari informasi yang dikembalikan sebagai tanggapan atas permintaan HTTP GET. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari 2, yaitu catat alamat IP klien dan server DNS. IP kliennya adalah 192.168.0.11 dan servernya adalah 209.165.200.235. Lalu apakah subdomain dari subdomain query DNS? Jika tidak, apa teksnya? Itu berisikan dokumen rahasia, jangan berbagi. Dokumen ini berisi informasi tentang pelanggaran keamanan terakhir. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang tersirat dari hasil ini tentang permintaan DNS khusus ini? Apa signifikansi yang lebih besar?
Itu jawabannya hasilnya menunjukkan bahwa permintaan DNS adalah permintaan terpisah dan terkoordinasi yang berisi konten tersembunyi. Signifikasi yang lebih besar dari hasilnya adalah permintaan bahwa permintaan DNS dapat digunakan untuk menyembunyikan pengirim file dan memotong keamanan jaringan. Lalu, apa yang mungkin telah membuat query DNS yang disandikan ini dan mengapa DNS dipilih sebagai sarana untuk mengekstraksi data? Ada kemungkinan bahwa malware telah membuat permintaan ini dengan bersepeda melalui dokumen pada host dan menyandikan isinya dalam heksadesimal dan kemudian membuat permintaan DNS yang menggunakan string heksadesimal sebagai subdomain DNS. Permintaan DNS sangat umum dikirim keluar dari jaringan ke internet sehingga permintaan DNS mungkin tidak dipantau. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.